Dalam Tuhan, apa kabar saudara pagi hari ini? Sekali lagi, apa kabar saudara hari ini? Dahsyat dan luar biasa karena Tuhan saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya dan saudara percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Memberkati saudara dan saya ketika orang ada di rumah Tuhan. Percaya dan mengamini bahwa perbuatan Tuhan sangat luar biasa saudara. Nak percuma saudara ada di tempat ini, semua karena rencana Tuhan yang luar biasa saudara. Jadi untuk itu saudaraku yang kekasih, persiapkanlah hidupmu untuk kita akan masih di dalam ibadah. Tanggalkan beban-bebanmu yang ada saudara. Torang fokus dengan Tuhan. Torang utamakan torang kehidupan dengan Tuhan. Supaya torang kembali membawa damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Saudara, kita tunduk kepala. Renungkan akan kebaikan Tuhan saudara. Karena Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui, bulan dan tahun, sampai pada pagi hari ini, perbuatan Tuhan nyata. Luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh ada sehat kuat, semua karena kasih Tuhan. Kami boleh bernafas, semua karena mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami berdoa, biarlah Engkau ambil alih ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ambil alih semuanya, supaya damai dan sukacita, kebahagiaan, kemenangan akan menjadi bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat, supaya kami sama memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setiap kuasa lain yang mau mengganggu sukacita kami pada pagi hari ini, seberapa jemaat-Mu yang sudah terkumpul, kami satukan iman kami. Kami tolak patahkan usirnya di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan kepadamu. Begitu juga terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak. Tuhan ampuni kami, supaya di saat kami datang, kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya, alam semesta. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya, Yesus. Alam semesta melukiskan
lagi. Alam semesta, amin, melukiskan kebesaran Tuhan dan surga, menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, Hosana, Hosana. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus dan sekarang selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Jemaat saja katakan haleluya. Dipuji, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena Engkau bertatap di atas pujian kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini sampai bersama Tuhan. Raja segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, saudara, tetap sama. Perbuatan Tuhan yang hebat, haleluya. Raja atas segala segala para haleluya. Wow.
di hadirat kan ambil alih seluruh hidup di altarmu. Sekali lagi ku buka hati saudaraku yang kekasih. Ku buka hati untuk jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk melompat bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bertepuk tangan bagi Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Toh samping kanan kirimu katakan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih. Siap untuk kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita siap untuk menari bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Karena kasih setia Tuhan orang boleh ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan kau setia bagiku. Haleluya. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan bukannya sangat besar. Sama-sama aku diberkati. Haleluya. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyertai. Haleluya. Aku diberkati. Aku
dengan Tuhan. Haleluya. Bisa bergoyang dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang mau pato-pato dulu. Boleh orang mau pato-pato dulu. Bernyanyilah bagi Tuhan. Wah, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, sama-sama orang bergoyang. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali saudaraku yang kekasih. Haleluya. Saat ini kita akan masuk lebih jauh di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami untuk menerangi kehidupan kami semua yang ada. Karena firman selalu berkatakan, sesungguhnya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
langkahku percaya dengan sayapmu. Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Sekali lagi kita akan punya nyanyi, saudaraku. umatmu Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. tanganmu, Tuhan, selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Aku nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, engkau ada di rumah Tuhan. Engkau ada di sini dikatakan rumah Tuhan, tempat ibadah dan tempat memuji menyembah kepada semua orang yang percaya hadir, rasakan Allah itu ada di tempat ini. Firman Tuhan Matius pasalnya 18:20, di mana 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Yakin saudara-saudara berjumpa dengan Tuhan. Yakin saudara mau mendengarkan suara Tuhan. Dan sebab itu buka hati. Tenangkan semua masalah pergumulan persoalan, tinggalkan. Arahkan hati dan pikiran perasaan seantero hidupmu hanya kepada Dia. Kemuliaannya ada, hadiratnya ada, pengurapan kuasa Roh Kudus menguasai. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau berfirman.
Engkau mengerti setiap hati kami karena Engkau ada dalam hati kami. Engkau ada dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, Engkau mengerti, Engkau tahu. Apapun yang ada dalam hati, pikiran, perasaan tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu ketika kami datang, kami butuh jawaban Tuhan. Kami perlu Tuhan, Engkau hadir ada dalam hidup kami. Setiap rencana hari esok dan seterusnya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, permuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, berfirman dengan kekuatan Roh-Mu ya Allah. Engkau ambil alih pemberitaan firman. Jamah setiap kami yang ada, Roh Kudus bekerja bagi kami. Supaya tidak percuma firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, renungkan, kami mampu melakukan. Supaya oleh firman iman kami timbul, bertumbuh dan bertambah. Karenanya dengan iman kami beroleh selamat. Dengan iman sakit penyakit disembuhkan. Dengan iman apapun rencana kami, Yesus adalah jawaban. Semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sokong Tuhan. Jadi semua yang ada di altar, toh so ingat toh Pak Honi bilang, mesti ada di depan untuk mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kaum Tuhan, shalom. Ada sukacita? Coba ulang, mana tuh sukacita? Biar kok sota cirikan tuh gigi, mereka dapat lihat sukacita tuh. Kadang-kadang orang bersukacita kalau jawab begini, sama Pak, ini so ciri semua. Jadi waktu pakai masker nyak kantara no, bahkan dia senyum nak kantara. Mar jelek-jelek biar sorope, mar kalau nampak seperti ini dapat lihat dia sukacita. Karena Bapak Ibu orang semua saya beritahu bahwa firman Tuhan, semua orang yang punya kerinduan ke sorga, bukan soal kaya, miskin, bukan soal makan dan minum. Betul enggak? Tetapi persoalan kebenaran, damai sejahtera, suka. Kasih kok DP ayat. Iya. 14:17. Sebab sorga, kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam roh. Ada sukacita? Bernyanyi. Wah, luar biasa sekali kalau kali satu dia bawa itu pujian sukacita itu. Tuh. Jadi manusia kita yang percaya kepada Tuhan pasti bertolak kepada iman. Gitu. Jadi saudara Tuhan hari ini bahkan kemarin hari-hari akhir ini saya full untuk melayani Tuhan. Tapi saudara Tuhan selama memasuki 3 tahun ini saya beritakan cuma satu judulnya, iman. Semua pembicaraan khotbah orientasinya cuma iman, tidak ada yang lain. Karena saya berulang-ulang katakan kepada semua gereja, karena saya ada di Bamak. Jadi saya katakan kepada semua pemimpin-pemimpin gereja, fisik stop dulu, boleh membangun fisik, tetapi utamakan membangun iman. Karena gerejamu miliar dibangun tapi tidak menyelamatkan jemaatmu. Gereja MTH, MTQ dan seterusnya gelar tidak dapat menyelamatkan jemaatnya. Tapi Yesus berulang-ulang, imanmu garis bawahi ini pasti akan muncul. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Di saat COVID, di saat penyakit apapun, Yesus berkata imanmu yang menyembuhkan engkau. Dan mau diberkati Tuhan, Abraham, bapak orang beriman, diberkati luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua ini saya selalu berulang-ulang. Mulai pergumulan masalah yang menimpa dunia ini. Yaitu bicara tentang COVID, ini bicara global. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Wuhan. Tapi seluruh dunia mengalami. Dan sudah banyak bukti jemaat tahu pelayanan saya sejauh mana bicara tentang COVID. Dan saya dan istri mengalami COVID. Tetapi iman yang menyembuhkan. Itu kami alami. Oleh sebab itu setiap saya beritakan firman sejak saya mulai belajar firman. Apa yang saya alami dalam Tuhan, apa yang saya alami dalam firman, itu yang saya ceritakan.
Saya tidak mau berkhotbah, itu yang saya belum pernah alami di dalam firman Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, setiap saat saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan yang naik dan datang di mimbar ini memberitakan firman mimbar, bahkan yang ada di altar ini, maka saya berulang-ulang bahwa kita tidak punya liturgi yang disusun oleh manusia. Tapi kita punya liturgi Roh Kudus. Dalam arti setiap pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa sampai selesai, Roh Kudus ambil alih. Sebab itu rasakan Bapak Ibu, di dalam setiap Bapak Ibu pasti ada Roh Kudus yang memimpin. Karena tubuh ini bait Allah, yaitu kediaman. Jadi jangan berbohong. Karena di hati ini ada Tuhan, ada Roh Kudus. Kalau bukan Tuhan kita selesai. Karena nafas hidup ini adalah roh Tuhan. Ketika kita masih hidup, roh Tuhan yang memberi hidup. Iblis datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Coba kasih kau DP ayat. Supaya bukan hanya sekedar pendeta bicara. Lihat Bapak ini baru DP, intro. Pencuri datang hanya untuk mencuri kesehatan, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Kalau doi dia tidak dapat ambil kalau dia berangkas, tapi kesehatan dia boleh ambil. Lewat apa? Asam lambung, asam banyak DP asam. Dia mencuri semua sehingga orang Saudara Pak Manus, sekarang ada kasihan terampai pendeta pembantu, menurut informasi, sekarang kasihan karena dia 4-5 tahun dia sakit. Pak Lape, Lafrestere. Dia tak jadi tiba-tiba kemarin orang tuanya dan sekarang kemarin juga Pak Lape kembali lagi ke rumah sakit. Jadi saudara Tuhan, kalau nafas ini diambil oleh Tuhan, selesailah sudah. Oleh sebab itu lihat saudara Tuhan, ini Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus jawab, aku datang supaya mereka, saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat, iblis nyatakan dia kuasa, dia bereaksi pencuri, membunuh dan seterusnya. Tapi dijawab oleh Yesus, aku datang. Oleh sebab itu barang siapa yang percaya kepada Yesus, sekalipun dia mati dia pasti mempunyai hidup yang kekal. Itu Yesus, jaminan Yesus. Sebab itu saudara Tuhan, saya selalu berbicara tentang membangun iman. Dan saatnya saya menyampaikan firman Tuhan, jika kita percaya Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan alami Tuhan. Jika kita percaya Tuhan, sungguh-sungguh alami Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Harus alami Tuhan. Karena tubuh ini bait Allah. Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Imani bahwa jika saya masih bernapas, masih ada hari ini, semua karena nafas Allah. Semua karena roh Allah. Semua karena Yesus yang adalah juru selamat yang hidup. Memberikan kehidupan bagi saudara saya. Lihat saudara membuktikan. Lihat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tubuh ini bait Allah. Tubuh ini bait Allah. Itulah sebabnya jika saudara masih hidup bernafas, ini pertanda bahwa roh Allah ada. Lihat, buktikan. Bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah yang memberikan saudara saya hidup. Kasih kuat yang semua yang masih hidup kasih kuat. Roh Allah yang memberikan hidup. Roh Allah yang memimpin. Roh Allah yang menuntun. Roh Allah yang menghibur. Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, kekuatan semua dari roh Allah. Sadar, luar biasa. Siapapun engkau. Kita luar biasa kenapa? Roh Allah ada dalam hidup. Wah luar biasa saudara Tuhan. Kenatipun roh iblis datang untuk mencuri membinasakan. Tapi Yesus berkata roh Allah Yesus Immanuel.
Dia menyertai saudara dan saya selama saudara hidup percaya kepada dia. Oleh sebab itu saudara Tuhan, sebelum saya masuk pada inti untuk firman Tuhan, maka ini mendahului supaya tahulah saudara, oh tidak bisa berdusta. Tetapi banyak di luar sana memadamkan Roh Kudus. Wow, saudara Tuhan. Kalau kita memadamkan nafas hidup ini, wah luar biasa. Apa yang terjadi, apa yang dirasakan. Jadi jangan memadamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Jangan memadamkan, karena jika kita memadamkan saudaraku, maka apa yang terjadi dalam hidupmu? Nafas hidup ini adalah Roh Allah yang mengendalikan. Jangan memadamkan dia. Janganlah padamkan roh. Jika kita terbiasa memadamkan Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin, memanggil kita, memberikan kuasa, saudaraku dalam Tuhan, kita masuk pada 4 ayat 30. Mendukakan Roh Kudus. Bagi orang yang percaya, ingat baik. Sudah berulang-ulang saya sampaikan firman Tuhan ini. Lihat sokom Tuhan. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang. Saudara, kita sudah berada di area keselamatan itu karena Yesus sudah datang menyelamatkan saudara dan saya. Oleh dan sebab itu jangan memadamkan, jangan mendukakan. Berulang-ulang saya katakan ini supaya saudara jangan ada di dalam hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena kalau kita terbiasa, kita yang percaya tahu ada Roh Allah dalam hidup ini, maka saudaraku dalam Tuhan, jika kita mau memadamkan dia, jika kita mau mendukakan dia, hati-hati ada 12:31. Matius 12:31 berapa? Kata apa? Lihat sokom Tuhan. Oi, tidak dapat diampuni kalau selalu kita memadamkan, mendukakan, menghujat Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus apa mau dikata kalau sudah masuk pada hal ini? Tidak dapat diampuni. Sebab itu kenalah Roh Allah, kenalah Roh Kudus. Memang Roh Allah, Roh Kudus tidak kelihatan dengan kasat mata. Tetapi Roh Kudus dalam hidup ini kita percaya. Dan kita buka mata iman melihat bahwa hidup ini betul-betul Roh Allah yang memimpin. Roh Kudus yang memimpin. Roh yang daripada Yesus Kristus. Hari Pentakosta semua sudah dicurahkan Roh Kudus. Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita menerima kuasa dalam hidup ini karena ada Roh Kudus. Wey, ada roh setan memberi kuasa. Aduh di sana. Minta maaf Bapak Ibu. Kemarin saya ada interview dengan satu orang tua. Dia bilang, Pak Gembala, kita pe anak, siapa? Ada iko di anu, kebesaran-kebesaran dang. Kong, iyo itu kan budaya Bu. Aduh Bapak, so 9 kali kasih mandi dia. Kasih mandi dia apa? Aduh tuh ya kabal-kabal. Dibenci Tuhan. Tuhan akan membalas keturunan ketiga dan keempat. Dan begitu banyak di sana. Pelayanan saya sudah 10 tahun. Oh semua kubu-kubu dukun dihancurkan. Semua tempat-tempat ritual berhala-berhala. Semua dibongkar di sana. Kita tidak bisa sebut karena ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan. Kita punya Roh Allah berkuasa dalam memberi kuasa. Tetapi ingat baik. Ada roh lawan daripada Roh Kudus, Roh Tuhan. Juga dia punya kuasa. Jangan bilang amin. Jangan salah bilang amin. Saya harus cepat. Jangan ada tuh bilang amin. Waduh, rame enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Karena kuasa itu
lebih nyata bagi dunia karena dunia hidup di dalam dia. Dunia hidup berdosa, hidup di dalam kehendak iblis, sebab itu kuasa iblis nyata ketika kasih mandi, apalagi 9 kali. Ada yang kita layani 9 kali kasih mandi, 9 juga dukun, dia mengajar dia. Betul. Oh, ya usah bilang-bilang DP nama kita dengan DP kampung dari ada tuh. Tapi saudara ini fakta, banyak saksi. Saudara Tuhan, aduh akhirnya nafas kurang. Taruh oksigen tabung besar, welcome Tuhan, biasa oksigen normal, biasa berapa? Berapa liter? Cuma 3, 4. Ini oksigen mesti 9, 10, kalau turun anak mati. So dipulangkan di rumah sakit. Dan semua keluarga sudah berkumpul, betul enggak? Keluarga sudah berkumpul semua, karena sudah dipulangkan. Maka saudara Tuhan pimpin kami tiba di sana. Memang tim itu ada 7 kami tiba di sana. Saudara Tuhan kurang kasih tidur di Polres. Ada tempat tidur, kurang di Polres supaya tambah luas. Begitu banyak orang datang di kampung itu. Saudara Tuhan kami berdoa, kami sungguh-sungguh menyatakan kuasa Tuhan. Bayangkan oksigen kalau turun di bawah 6 selesai. Harus 6 ke atas. Saudara Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh membuktikan kuasa Allah bagi semua mereka yang hadir. Apa yang terjadi Bapak? Singkat. Agar supaya iman kita sesungguhnya, saya akan berangkat kepada percaya dan iman. Tetapi ini masih intro. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, di saat kami berkumpul mau mendemonstrasikan kuasa Allah, mujizat dari Tuhan, nama Yesus hebat. Maka saudara kami melayani berdoa. Saya firman dan doakan. Untuk melepaskan dia daripada kuasa dukun 9 perguruan, 9 kali kasih mandi, dan semua dukun di mana-mana so ada pada dia. Sehingga mau mati setengah mati, mau hidupnya mau hidup. Soalnya Tuhan ketika didoakan, kami berdoa bergumul, berperang. Doa itu doa peperangan. Peperangan. Soalnya singkat, selesai berdoa, tolong kok bantu supaya ada saksi. Selesai berdoa apa yang terjadi Pak? Ya. Setelah selesai minta ke kamar kecil. Buang air. Harus lepas oksigen. Bayangkan sedangkan cuma turun dari 5. Selesai. Nah setelah selesai doakan dia bilang. Mau buang air. Lepas oksigen dan dituntun. Setelah pulang, nak mau pasang lagi oksigen. Nak mau pasang lagi oksigen. Bayangkan Bapak, mujizat insan terjadi. Dan semua yang hadir kagum hebat Tuhan. Cuman ada mereka ingkar. Nggak usah lanjutkan. Ada yang mereka ingkar. Oknum itu sampai hari ini masih kira-kira seberapa tahun Pak? Semua 2 tahun. Jadi ini saudara firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sebab itu saya minta maaf Pak. Kalau ada orang yang minta doa, saya harus sampaikan dulu firman. Kalau enggak percuma, minta maaf kemarin itu. Karena saya keras seperti itu. Supaya enggak percuma kita berdoa. Kita harus berdoa dengan iman. Lihat saudara Gamtan. Iman timbul dari mana? 10:17. Nah. Iman timbul dari mana? Lihat Bapak Ibu. 10:17. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, ini pelayanan saya sejak mulai melayani Tuhan harus bangkitkan iman. Jadi iman timbul dari mana? Sebab itu orang gereja hamba Tuhan harus sampaikan firman Tuhan. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah. Ya. Karena firman Allah Roma 1 ayat yang ke-16. Firman Allah adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dunia saudara dan saya. Lihat.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam kata Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang ingat baik, percaya dan iman, itu garis bawahi akan muncul pokok khotbah saya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, untuk iman ada harus dengar firman Tuhan. Jangan karena ini kok pendeta punya karunia berdoa. Jadi siapapun datang, Pak, minta berdoa. Mari kita berdoa. Oh, ada pernyataan, ada pewahyuan, ada bisikan. Iman yang menentukan. Karena ini adalah kekuatan Allah. Dalam kata lain, firman ini adalah nafas Allah. Nafas Allah, ketika Allah ada, roh Allah, kita bernafas, kita hidup. Kita diberi kuasa beraktivitas, melayani, mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk dipakai oleh Allah. Sebagai alatnya Tuhan. So itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya selalu berdoa siapapun. Covid di Jakarta, payudara di Amerika. Saya mendahului firman agar supaya imannya timbul. Tadi kan saya baca, iman timbul dari mana? Pendengaran. Lawan kata timbul, tenggelam. Orang yang tidak tahu, tidak mau mendengarkan firman, imannya. Jika ia tenggelam, tahun 70-an Yusuf Roni berkhotbah, aduh saya nak tertarik dengan orang Kristen, tapi saya ditarik oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa Pak nak tertarik dengan orang Kristen? Saya lihat sepertinya kesaksian orang Kristen seperti mayat berjalan. Kenapa? Setelah ditanya firman gak tahu. Setelah suruh buka Kejadian dia buka di Wahyu. Rame gak? Sebab itu saudaraku dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan, karena bukan seterusnya yang menyelamatkan, tapi iman. Saudara Tuhan, agak panjang lebar intronya, saya masuk pada percaya dan iman. Meyakinkan dulu di Roma pasal 1 tadi ayat 16, nah itu percaya. Ayat 17 bertolak kepada iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh, nanti sabantar dia jawab, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan. Saudara Tuhan, percaya dan apa? Iman. Tangkap kuat, tangkap. Cuman sedikit waktu, tangkap baik firman Tuhan. Jadi percaya, Yesus firman Yohanes pasal 6, pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya akan dunia ini. Sehingga dia karuniakan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk mengorbankan kehidupannya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak. Iblis tahu itu toleh. Iblis tahu. Dia bilang toleh kalau cuma dia percaya. Kita bukan cuma percaya. Kita tahu itu sorga. Kita tahu itu Tuhan. Kita tahu itu Yesus. Kita tahu itu Paulus. Siapa dia? Jadi jangan lawang. Sebab itu Yesus berkhotbah kepada Iblis berkhotbah kepada Yesus. Tetapi dia dilawan dan ditolak dan diusir oleh Yesus. Karena dia tidak bisa lawan Tuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, iman, percaya dan bertolak kepada iman. Banyak cerita tentang ayat 2 ini. Saudara, 2 ayat ini, dua kata ini, dua kata. Dari percaya dan iman. Jika kita cuma sampai di percaya, pasal 2 ayat 19. Pasal 2 ayat 19, Yakobus. Lihat sokam Tuhan. Saya boleh bilang kalau cuma sampai dipercaya, dunia cuma sampai dipercaya, neraka boleh kosong. Lihat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Baca terus. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tanpa beriman, sebab itu ketika dengar corona, gemetar PKK apa? Gemetar PKK, sudah kita bilang Jonang. Gemetar PKK,
Toto for PKK. Tako. Orang penakut, kloter pertama Wahyu 21:8, kloter pertama orang penakut biar lengana sering kali khotbah. Tapi kalau masih ada roh penakut, neraka ada tunggu. Kloter pertama untuk pergi ke neraka. Oleh sebab itu selalu gereja menyanyikan, jangan kamu, Yesus adalah. Survei membuktikan selama COVID betul corona ada. Tetapi saya katakan kepada kebanyakan para medis. Ini survei, orang di kampung dan saya melayani di mana-mana. Betul, COVID itu ada. Tapi kenyataan yang mati dengan COVID 10 orang. Yang mati dengan tako 100 orang. Kenapa? Nggak punya kuasa. Jika kita punya roh Allah, kita punya kuasa. Jika kita punya iman, kita punya kuasa. Oleh sebab berulang-ulang saya kepada jemaat. Orang percaya, orang beriman harus berani dan tanda. Kita tanya sebentar ulang ya. Ini kok kurang mengulang-mengulang Pak Jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berangkat dari seorang perempuan yang percaya. Dan pada akhirnya 28 Yesus berkata apa? Imanmu besar. Haleluya. Kan kita kenal dengan firman berkata, Tuhan biar kau tapi iman cuma sebesar biji sesawi cukup. Dapat memindahkan gunung kelabat pergi di baku pindah dengan menado tua. Tapi mana buktinya? Orang beriman cuma juga babato sotako. Mau kasih pindah tuh gunung kelabat mau ku ganti dengan menado tua. Oleh dan sebab itu pada saat itu Yesus berkata iman sebesar biji sesawi. Dia tidak berkata iman sebesar kerikil. Kalau dia berkata iman sebesar kerikil, 1000 tahun tetap kerikil. Tetapi dia berkata iman sebesar sebiji sesawi, biji sekecil apapun, tetapi namanya itu biji tumbuh-tumbuhan, itu pasti ada unsur kehidupan. Dan tetapi saudara unsur kehidupan ada dalam biji, tapi dia harus jatuh dulu ke tanah. Kalau di atas papan, di atas kayu, di atas tidak bisa dia bertumbuh. Tetapi dia harus jatuh ke tanah dulu. Dan dia mati dulu di sana, baru dia kasih tahu dia pakai hidup. Pertama dia muncul, dia pertama akar, baru dia mau tunjuk dia pucuk, dia mesti keluar. Itu iman saudaraku dalam Tuhan. Oleh dan sebab itu 2020 tahun yang lalu iman sebesar biji sesawi. Kong sampai hari ini orang iman masih sebesar biji sesawi. Tuh. Aduh. Berarti tidak ada kemajuan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, pasti tidak ada buah. Tapi saudaraku dalam Tuhan lihat. Seorang perempuan yang percaya. Pada itu 21 judul. 28 iman sebesar ibu ini sangat luar biasa. Mari 15, 21 mulai. Matius 15. Baru di sini temu khotbah. Jadi kalau tadi cuma berdoa banyak supaya nak lewat setengah jam. Pasti mau mengantuk atau nak tangkap. Saya percaya orang semua dikuasai Roh Kudus. Apalagi ada orang Matius 15 ayatnya ke 21 ayat 21 sampai 28. Ya berdoalah Roh Kudus kasih ingat terus supaya karena kita mau buka kaca. Kemarin Bapak Ibu saya lupa kacamata. Kong semua mau baca itu pemberkatan nikah habislah selesai. Roh Kudus jangan bikin malu Roh Kudus. Jangan bikin malu. Orang kasih kaca dia pe apa 250. Aduh pusing kita. Dong kasih mas 100, aduh nggak bisa. Roh Kudus kenapa urusan cerita ini. Akhirnya selama pelayanan sampai selesai pemberkatan peneguhan nikah, maka sukacitalah semua keluarga. Karena nanti ada satu keluarga di pihak bersangkutan tidak suka datang di tempat itu.
Tetapi ketika selesai khotbah, selesai semuanya, maka mereka tepuk tangan. Puji Tuhan Pak Gembala, baru sekarang dia punya liturgi pemberkatan nikah. Sesungguhnya Roh Kudus yang pimpin luar biasa. Dan keluarganya langsung serahkan Tuhan, merasa diberkati dan mereka memberkati. Dorang mau kasih makan lekoman jam 5, kita bilang semua pulang, orang sonak mau makan. Dari tapeses ini rupa sonak tahang, paksa orang pulang. Yang saya ceritakan ini serahkan Tuhan. Jadi ini boleh hilang, tapi kacamata iman jangan hilang. Sehingga Roh Kudus yang memimpin orang mata iman, supaya biar sonak buka baca, Roh Kudus kasih tahu di mana dan kok itu maksud. Kenapa so jadi gangguan 65 tahun umur pendeta sekarang? Sebab itu kalau mau baca begini sonak antara. Tetapi ketika kehilangan kacamata, tinggal kacamata iman. Roh Kudus yang bekerja. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah ini daerah terkutuk. Daerah tidak mengenal Tuhan. Tapi Yesus pergi ke situ. Seragam Tuhan judulnya apa? Perempuan kanan yang percaya. Nanti saudara temui ayat 28, iman. Jadi dari percaya berangkat kepada iman. Ya. Mari Bapak Ibu seragam Tuhan, ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan kanan dari daerah itu dan berseru. Saya katakan daerah itu daerah terkutuk, tidak mengenal Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk mencari itu tempat itu. Oleh sebab itu datang di situ. Dan saudara daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan. Sogam Tuhan, kerasukan setan. Mau jelaskan ini kerasukan setan sabantar. Ayatnya ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Karena dia tahu bahwa mereka itu tidak percaya. Sama sekali datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriakan-teriakan. Lihat seragam Tuhan, apapun kata orang, tetapi dia percaya. Karena apa? Dia mendengar Yesus anak Daud, berkuasa, penuh mujizat. Dia adalah Tuhan. Seragam siapapun yang menghalangi, dia tetap berteriak. Karena dia membutuhkan Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Nak tersinggung dia. Itu perempuan itu nak tersinggung. Apalagi sabantar DP ayat. Dikatakan binatang. Tersinggunglah orang. Umpamanya contoh. Tersinggung. Ini saudara Tuhan. Ternyata orang ini beriman nanti atau pelapan. Saudara, tetapi perempuan itu mendekat dan menjamah dia sambil berkata, Tuhan, tolong sebut ini Pak. Tuhan, tolonglah aku. Walau orang berbeda, tapi satu di dalam Tuhan. Tolonglah aku. Waduh, Yesus kasar sekali dong. Kasar nak, namun tersinggung. Lihat. Tapi menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya. Minta maaf. Ini Yesus bilang. Kepada orang-orang yang ada di Sidon, Tirus. Lihat saudara dulu, dahsyat. Tetapi jika kita punya iman, jika kita percaya apapun kata orang, haleluya. Dengar kata Tuhan, jangan dengar kata orang. Mereka berkata, diam, jangan berteriak, ngana mengganggu. Tapi dia tidak tetap, Tuhan kasihilah aku, tolonglah aku, anakku sakit. Dia tidak peduli apa kata orang. Coba renungkan baik saudara. Kata perempuan itu, do dia sadar dia mengaku, mata orang tidak
Tapi perempuan ini, jika ada hati seperti perempuan ini, di antara bangsa ini, di antara kita, lihat saudara Tuhan, perempuan respon positif. Respon positif sekalipun dia berkata, Yesus berkata, tidak patut mengambil roti dan lempar kepada anjing. Tapi dia bilang, biar jatuh anjing, makan remah-remah yang jatuh di meja Tuhan. Haleluya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Apa remah? Remah firman Tuhan. Roti firman Tuhan. Remah. Sekalipun engkau datang tidak layak, tetapi engkau percaya, mengatakan Tuhan, tolonglah aku. Maka saudara kaum Tuhan, akhirnya pada ayat yang ke-28, judul percaya bertolak kepada iman. Dan iman perempuan ternyata bukan iman yang kecil. Kendati dia cuma dengar Tuhan Yesus. Nggak sama dengan orang. So baptis 2 kali, baptis 3 kali. So bertobat. Wah, so dipakai Tuhan. Tetapi saudara komton ternyata masih penyakitan. Penyakitan apa? Iri hati, dendam, sentimen, akar pahit. Hati-hati penyakit ini saudara, minta tolong ke Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Jamah setiap hati kita. Supaya kita disembuhkan. Supaya kita sehat jasmani dan rohani. Saudara Tuhan. Oh, haleluya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan atau kepadanya atau kepada saudara dan saya mendengar. Hai ibu, hai saudara-saudara, jika engkau benar seperti perempuan yang percaya ini, maka Yesus berkata, besar. Yesus berkata, Pak, Ibu, besar imanmu. Besar imanmu. Apapun kata orang, kenapa kamu pergi di situ? Nah cukup kata orang. Tapi lihat ini saudara Tuhan. Belajar dari perempuan yang percaya. Oleh sebab itu saudara, ketika kita percaya harus sungguh percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa melalui kandungannya. Tetapi dia berkata harus bertolak kepada maju. Jangan tinggal dipercaya. Dukun setan pun percaya. Tapi dukun setan tidak bisa maju melangkah kepada iman. Tetapi orang percaya pasti beri. Buktikan orang percaya. Perempuan yang ada di kanan yang percaya. Dia percaya, dia bertolak kepada iman. Sekalipun dia ditolak, sekalipun dia dikatakan anjing, sekalipun Yesus berkata, aku datang hanya mencari Israel yang hilang, bukan Sidon dan Tirus. Tetapi apapun kata orang, tetap dia maju. Orang beriman tetap maju. Orang beriman tetap maju. Apapun kata dunia, apapun kata orang, apapun tantangan, apapun rintangan, apapun masalah, maju di dalam Tuhan. Apapun kata orang, maju. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Jadi iman sebesar ibu ini, ada juga pasal 8, iman yang besar seperti seorang perwira yang anaknya yang sakit. Yesus juga berkata, imanmu besar. Dan sebab itu kita harus bertumbuh iman, maju. Jangan diam, jangan tinggal tanpa. Yang penting kita percaya, yang penting kita gereja Betel, yang penting. Tetapi ketika dipanggil Tuhan, ketika ibadah, tidak ada. Baca firman, tidak ada. Ketika berdoa, tidak ada. Ketika muji menyembah Tuhan, tidak ada. Ketika dipanggil melayani Tuhan, banyak alasan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau beriman, engkau harus maju. Melangkah maju. Supaya orang beriman yang percaya melakukan firman, kita pasti naik dan tidak
turun, maju dan tidak mundur. Menjadi bukan ekor. Itu Pak tolong baca Akang, itu berkat ada di Ulangan pasal 28, suka dia pe bagus pura memengerti, baca ayat 1 sampai 13. Supaya orang bukan cuma berkat ini, bukan cuma ini, tetapi menjadi kepala dan asal, baca ayat 1 sampai 13. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kita berimankan kepada Yesus. Orang beriman harus apa? Harus berani. Tanda orang beriman apa? Oi, apakah perempuan kanan ini sungguh-sungguh atau setengah-setengah? Sungguh-sungguh. So ditolak. Karena dia keyakinan dia sungguh-sungguh, dia pernah dengar. Belum sama dengan orang, so dibaptis, pelayanan, pengembalaan. Ini mungkin so lewat, so. Karena so banyak tahu, sebab itu sangat perlu diajar. Tapi perempuan ini yang tidak tahu, dia butuh. Oleh sebab itu ketika orang ini, Yesus so ngomong. Bapak susu. Pergi ke gereja, so jadi bengkok tuh tangan, pulang kemari. Oh, tetangga bilang enggak cocok. Tiap hari Minggu. Banyak tuh. Banyak. Ada satu sini, ada satu, ada besar. Waduh. Saudarakan Tuhan, supaya kita nyata orang beriman, kita harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu. Memang saya berkata kepada jemaat, kita yang paling berdosa dari semua saudara. Bahkan juga saudara tahu, sekalipun saya berdosa, semua orang sama di mata Tuhan. Cuma beda kalau kita di sini, saudara kita berdiri, saudara duduk. Saudara yang paling lelah siapa? Sudah duduk atau sudah berdiri? Pekerjaan yang melelahkan, menunggu pendeta berhenti berkhotbah. Tapi pendeta so bahas satu baju masih belum lelah. So bahas satu baju dengan suar, kaos dalang, baju dan ada jas. So bahasa, mari kita masih siap tambah 1 jam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, utamakan iman. Utamakan iman Bapak Ibu. Di mana-mana saya perkatakan, organisasi gereja benar merek apapun tidak bisa menyelamatkan. Pendeta titel sepanjang 1 meter tidak bisa menyelamatkan. Kekayaanmu sebesar apapun tidak menyelamatkan. Tapi Yesus berkata, 7:50. Lukas pasal 7:50. Sekarang kok bicara perempuan tuh, jadi alamatnya perempuan ini. Apa? Bisa baca? Utamakan selamat. Keselamatan cuma kan karena iman. Imanmu yang menyelamatkan. Bukan siapa-siapa yang menyelamatkan. Gereja mengajar supaya jemaat beriman. Tetapi yang mengajar dia harus beriman. Jangan mengajar iman dia sendiri tidak beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan berani memberitakan firman. Firman yang harus sudah dialami. Harus alami Yesus dalam hidup ini. Supaya kau jangan jadi nabi palsu. Jangan jadi pendusta. Tetapi Saudara Tuhan. Di hadapan Tuhan orang yang boleh bersandiwara. Ini boleh. Ini boleh Bapak Ibu. Karena bagi manusia telanjang di mata Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, 13. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Hidup kita telanjang di mata Tuhan. Kita mau sok-sok alim, sok-sok suci. Di gereja korpat malaikat. Ada satu. Saya di Jakarta, sokam Tuhan, khotbah di satu gereja di Jakarta di Sentul. Sokam Tuhan. Atau saat saya khotbah, selesailah ibadah. Maka saudara,
Pendeta mengatakan pada istrinya bahwa akang jatuh pendeta, Pastor Jansen dan istri di rumah makan No papi dang, oh saya mau atur dulu ini selesai ibadah, nanti menyusul. Sementara di perjalanan, istri dari hamba Tuhan dari luar negeri ini berkata, Pastor Jansen, kenapa Bu? Menangis. Kenapa Bu? Pastor, suami saya pendeta. Kalau di gereja dia seperti malaikat. Tapi di rumah pastor, saya ditendang, saya ditampar, piring hancur. Ini nyata Bapak Ibu. Saya mau sebut nama mereka, tapi dulu saya sebut-sebut, tapi saya diajar oleh anak-anak, jangan sebut-sebut nama. Jangan dorang ada sementara dengar, mau mempermalukan lagi. Tuh, mau mencemarkan nama baik. Assalamualaikum Tuhan, ini fakta. Oh, istrinya Bapak Pastor Jansen, dia orang Nederland. Aduh, dia bilang, Pastor Jansen, kenapa pusingnya lama? Saudara Tuhan, saya tidak tahu HP. Pada waktu itu saya bawa Doraemon yang bulat, dong. Tahun berapa itu? 15 tahun lalu. No? Saudara, saya tidak tahu, sampai hari saya tidak tahu. Tapi hanya pada waktu itu saya tanya. Aduh, tidak tahu Roh Kudus yang pimpin. Ibu, nama ibu apa? Bilang Jo. Deborah. Nomor ibu telepon berapa? Udah asik, bulat. Pastor simpan ya. Kita simpan, jadi semua. Selama melodi cuma waktu itu jadi. Sampai hari ini so pakai Royd apa dia nama? Pokoknya gitu. Nen tahu. Memang saya berjanji saya tidak mau banyak tahu. Karena kalau saya berjumpa dengan negatifnya, saya takut jangan saya terpengaruh dengan negatifnya. Karena nanti ini positif banyak yang baik. Tetapi tersembunyi di dalamnya banyak yang negatif. Yang mempengaruhi iman daripada orang-orang. Pendeta teman saya. Wah, saya pendeta. Istri mau pegang, berontak suami. Berontak pendeta, tidak boleh. Hamba Tuhan sama. Tidak boleh. Ada apa? Ada apa? Pendeta punya HP, ada apa? Istri aja mau pegang, gak bisa. Ada apa? Jangan bersandiwara, jangan ada dusta di antara kita lewat HP. Jadi Bapak Ibu sebagai orang yang beriman, kita harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus berubah. Kalau orang Pak ada mengakui itu firman Tuhan, Markus pasal 1 ayat 14. Bertobat, beri diri dibaptis, bertobat atau berubah. Beri diri baptis baru dosa diampuni. Mana dia itu dia? Ini orang memahami Alkitab ini, firman Tuhan ini. Sehingga saudara dalam Tuhan, saya agak satu saat kecewa. Dosa so diampuni, kenapa jemaat malas beribadah? Kenapa kewajiban tidak mau melakukan? Hanya menuntut apa? Hak. Nggak bisa, dosa itu. Lihat saudara Tuhan. Oh ini Ibrani. Lihat saudara Tuhan, kita hidup telanjang di mata Tuhan. Dan ayat 13 kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ayat 12, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi. Semua terbuka, telanjang di mata Tuhan. Orangnya nak mau simpang. Saudaraku, ada banyak manusianya nyata. Bahwa perasaan, pikiran, hati suami tidak diketahui oleh istri sampai akhir hayat. Sebaliknya, tetapi tidak ada mau sambunyi Pak Tuhan. Dia bilang, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan jangan. Karena dia bukan cuma ada di kasih, dia ada dalam hidup, dalam hatimu. Oleh sebab itu, Amsal pasal 4 ayat 13 ayat 23. Hafal, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Jaga baik-baik itu hati. Karena dari dalam hati terpencar kesaksian. Perkataan, perbuatan, semua datangnya dari hati. Jadi Bapak Ibu Saudara kami lihat, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan dari Saudara kami Tuhan, itulah sebabnya iman.
Iman itu percaya. Percaya ada hal-hal yang real, yang nyata, yang nampak. Percaya, Yesus percaya pernah ada. Percaya Presiden Soeharto ada. Percaya Presiden Jokowi ada. Percaya Jakarta ada. Percaya Amerika ada. Tetapi saudara, untuk mempercayai roh Allah, roh Tuhan, mempercayai sorga, ini hal yang abstrak. Hal yang ada tetapi tidak kelihatan. Ini kita hanya terima dengan apa? Hanya dapat diterima dengan iman. Hanya dapat diterima oleh iman. Saya buka hati. Mari masuk. Mana dia? Mana ada buka tuh hati? Beda dengan penyanyi. Belah saja dadaku. Baru kena lihat tuh dalam hati ada apa. Mau belah dulu. Tapi iman hanya dapat berkata, ku buka hati. Buka hati mana? Dengan iman kita buka hati. Untuk menerima Yesus. Mari masuk. Mana dia? Mari masuk. Soalnya ayat ini Wahyu pasal 3:20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan. Yohanes pasal 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa? Iman. Amin. Coba banyak-banyak tutup amin dan semua amin. Lihat saudara Tuhan. Jadi yang mengalahkan dunia siapa? Iman dari siapa? Anak-anak Allah. Kasih kok itu pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Jangan cuma ambil DP ujung. Kamu pasal 5 ayat 4. Sebab stop dulu. Semua yang lahir dari, mau kasih panjang sedikit ya supaya mengerti. Nikodemus dan Yesus. Yesus berkata kepada Nikodemus apa? Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Yesus berkata, Nikodemus karena dia malu orang mau lihat dia datang pada Yesus, dia datang pada waktu apa? Malu orang mau lihat. Karena apa? Siapa tuh Nikodemus? Ahli Taurat. Lihat saudara Tuhan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk. Dilahirkan. Tambah akang. Titus pasal 3 ayat 5. Bicara tentang kelahiran. Karena tadi mau dapat itu semua yang lahir dari Allah. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan saudara dan saya, katanya kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan. Tetapi apa? Karena rahmatnya oleh apa? Permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali. Pemahaman saya, manusia satu kali dilahirkan, 2 kali mengalami kematian. Kematian fisik dan kematian neraka. Tetapi kelahiran 2 kali, kematian cuma 1 kali alami. Ketika dilahirkan, cerita Nikodemus. Nikodemus bilang Pak Yesus apa? Engkau perlahirkan kembali. Kon dia bilang apa? So tetek pagi ini mau masuk di lahirin ibu, kok bagaimana tuh mau jadi? Yesus bilang kau nak mengerti. Dilahirkan dari air dan roh. Itu cerita baptisan. Permandian. Itu yang keluar dari kata firman. Permandian. Kita dilahirkan kembali. Setelah kita dilahirkan kembali, kita diakui menjadi apa? Ketika Yesus dibaptis, Matius pasal 3. Ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari dalam air. Apa suara apa yang dari sorga mengatakan kepada dia? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Maka turunlah Roh Kudus hingga pada Yesus.
Ini terjadi, ini yang kami pahami, belajar untuk kami lakukan. Untuk kami demi keselamatan, itu hanya karena iman di dalam Yesus, melakukan firman. Oleh dan sebab itu, mendengarkan firman, melakukan firman, imanmu timbul dan bertambah. Karena hanya dengan iman, engkau beroleh selamat. Dengan iman, engkau beroleh mujizat. Dengan iman, engkau diberkati. Dengan iman, engkau naik dan tidak turun. Dengan iman, engkau maju dan tidak mundur. Dengan iman, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Perjuangan melawan lawan. Perjuangan itu berarti melawan lawan. Perjuangan. Mesti kasih sampai di sini, darah tamu. Harus melawan lawan. Tetapi kita pasti beroleh kemenangan. Kenapa? Saudara, lawan. Tapi saudara kaum Tuhan, iman mengalahkan dunia. Dunia di mana? Di sekitar kita. Iman telah mengalahkan dunia. Oleh dan sebab itu iman harus berani. Tanda orang beriman sampai di sini orang harus bersungguh. Aduh nyanda no. Kira sesadap dan so amin. Saudara kaum Tuhan, tanda orang beriman sungguh-sungguh buktikan kok di firman Tuhan itu yang mesti lengkap. Supaya tanda orang beriman, Elia manusia biasa. Pasal 2:17. Elia manusia biasa sama di saudara dan saya. Tetapi tanda orang beriman apa? Buktikan. Sebab 17. Oh salah. Yakobus pasal 17 itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang tadi saya katakan apa? Elia pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Ya. Elia tidak mengalami kematian fisik. Dia diangkat hidup. Kenapa? Dia orang beriman. Dia terdaftar di Ibrani pasal 11. Dia terdaftar sebagai orang beriman. Elia adalah manusia sama seperti saudara dan saya. Dan ia telah tanda orang beriman. Tanda orang beriman. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memuji menyembah, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh dengar baik firman Tuhan. Iman kita timbul bertumbuh dan bertambah. Saudara Tuhan, Elia manusia biasa. Ketika dia berdoa, hujan jangan turun. 3 tahun 6 bulan dia nak turun. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar. Kasih naik. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar yang dibenarkan, yang punya iman, bila dengan yakin didoakan. Sampai di situ, aduh masih banyak. Sampai di situ, amin kata. Sebenarnya sudah mau tambah. Tambah-tambah 1. Elia manusia biasa, orang berdosa sama dengan orang. Rahab orang suci atau orang berdosa? Terdaftar orang beriman Ibrani pasal 11 ayat 31. Rahab seorang berdosa. Sebab itu jangan menghakimi. Orang pedosa cuma kacili, dia Tuhan so lupa, dia so ampuni, kontora ungkit-ungkit. Tidak boleh. Tuhan pedosa Tuhan so ampuni, so lama lebar beres dengan Tuhan. Martu di tetangga iri, karena ada suatu dia sentimen. Aduh dia dulu. Jadi Bapak Ibu kalau orang pedosa kau Tuhan so lupa, jangan kau manusia mengaku pelayan, mengaku orang suci, ungkit-ungkit orang kesalahan. Ini boleh. Karena belum dan tidak waktunya, bukan hak kita untuk menghakimi. Nanti Yesus datang baru kita menghakimi. Siapa menghakimi Tuhan? Mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa tuh Rahab itu terdaftar dan orang beriman. Ibrani 11 itu cuma daftar orang beriman. Nah, siapa tuh Rahab? Siapa tuh Rahab? Coba tanya siapa tuh Rahab? Karena iman maka Rahab perempuan baik, perempuan suci. Apa tuh sundal? Berdosa. Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Sebab itu jangan terus pada orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai.
Jadi Bapak Ibu sama dengan perempuan janda yang ada di Sarfat. So habis dia bilang kalau Elia, kalau ngana mau mintal ini segenggam tepung dan sedikit minyak, semua mati kita dan tapi anak. Elia bilang baking utamakan Tuhan. Dia bilang baking kong kasih apa kita ukamuan ke orang lain. Seorang sadikil yang ngana mau minta. Biar dengan pendeta lekon tanah mau kasih. Demi tapi anak dan kita semua mati. Tapi nah orang beriman jangan ada perhitungan seperti dengar apa kata Tuhan, engkau pasti diberkati Tuhan. Ternyata seorang janda di Sarfat baca dia pe kesaksian, tidak pernah kekurangan, tidak pernah lapar, tidak pernah mati dia yang lapar. Malah anaknya yang mati ketika Elia datang menyembuhkan dia, bangkit, dia hidup, dia sembuh. Sebab itu utamakan Tuhan. Yang utamakan orang pemabuk. Yang utamakan orang-orang yang durhaka. Utamakan Tuhan. Biar kurang ini napa. Pasti Tuhan memberkati 100 kali lipat. Itu tanda orang beriman. Jangan baku reking. Kau baku reking dengan Tuhan, nafas saja dia mau hitung akan tuh oksigen. Loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang beriman, ini yang saya harus sampaikan agar supaya jangan orang sok suci, jangan orang ada pembenaran diri, jangan orang menghakimi orang, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikasihi, berimanlah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Dia, saudara dan saya beroleh selamat. Beriman kepada Yesus, sakit penyakit semua disembuhkan. Beriman kepada Yesus Kristus, orang semua pasti diberkati Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, imanmu yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Haleluya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa di sorga. Firman-Mu dahsyat, Roh Allah bekerja. Itulah sebabnya hamba patut bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memakai hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu oleh Roh Kudus memberitakan kebenaran firman untuk iman semua bertumbuh dan bertambah. Kami maju dan tidak mundur, kami naik dan tidak turun, kami menjadi kepala bukan ekor, itu karena firman Tuhan. Saudara mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jika engkau diberkati hari ini, jika imanmu mulai timbul bertumbuh dan bertambah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan engkau. Ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Jika engkau mengucap syukur kepada Tuhan dengan iman, berkat Tuhan akan melimpah. Nyatakan ucapan syukur dalam sang iman engkau berkata, terima kasih Tuhan, firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa. Roh Allah dalam hidup kami, Roh Kudus dalam hidup kami. Karena nafas hidup ini ditentukan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami semua sudah diberkati. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi puji Tuhan semua yang hadir pada siang hari ini diberkati saudara, amin. Haleluya, lambaikan yang diberkati Tuhan, haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, tentunya atas nama jemaat bersama pengurus yang ada menyampaikan banyak terima kasih. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yasin Rambitan yang sudah memberkati kita lihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan, sekeluarga diberkati Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, ketika orang dapat diberkati firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan yang dijalankan, kita akan satu pujian, kasih setiamu Tuhan, dan apa yang seterusnya. Haleluya. Haleluya. Semua sudah bisa diberkati, saat ini kita akan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan kau sedia bagiku.
setiap persembahan yang sudah diberikan pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan doa syafaat yang disampaikan oleh pendeta muda Ibu Febri Rambitan. Dan doa tutup berkat dibawakan oleh Pak Gembala. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, kudus dan mulia namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. khusus untuk calon hukum tua kita Wanwaru Kapas yang terkasih Bapak Penatua Aron J. Wage SIK, keluarga Wage Wauran. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, kita akan sama-sama mendoakan keluarga ini, terlebih khusus untuk Bapak kita yang terkasih, Bapak Penatua Aron Wage, di tengah-tengah keluarga Wage Wauran, di mana ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah tetapkan di hati keluarga ini, sehingga mereka boleh maju untuk ada di dalam kuasa Tuhan lewat pemilihan calon hukum tua yang ada di Waru Kapas. Persilakan kepada hambanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman sudah disampaikan, sudah diberitakan. Semua yang mendengarkan, kami yakin percaya. Iman kami semakin dahsyat, iman kami semakin luar biasa. Sebagaimana perempuan Kana ini yang percaya, Yesus berkata, imanmu besar. Imanmu besar. Karena hanya dengan iman orang beroleh selamat, dengan iman semua disembuhkan, dengan iman orang beroleh kemenangan. Dengan iman sungguh-sungguh percaya Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan penguatan dalam hidup, pengharapan yang pasti, karena iman, pengharapan adalah pasti. Itulah sebabnya Tuhan, kami doa agar supaya khusus Desa Waru Kapas untuk tanggal 27 nanti Tuhan ada pemilihan kepala desa. Kami yakin, kami percaya, serahkan Waru Kapas ini adalah milik Tuhan. Serahkan masyarakat yang ada di Waru Kapas ini punya iman. Agar saya menentukan pemerintah yang harus pemerintah takut akan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan kami topang, kami doa untuk keluarga Wage Wauran, Pak Aron, yang ada saat ini Tuhan, kami semua satu iman mendoakan rencana keluarga ini. Doa kami berikan mereka kekuatan, sehat, hikmat, pengertian, Roh Allah bekerja, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Keluarga ini rencana mereka, masa depan semua ada dalam rencana Tuhan.
Kami tahu, kami percaya Engkau mendengar doa kami karena kami berdoa di saat iman kami sangat luar biasa. Iman kami besar, iman kami timbul, bertumbuh dan bertambah. Dengan iman kami berseru kepadamu, menopang keluarga ini agar supaya mereka tetap kuat, sehat, punya hikmat pengertian untuk melangkah pada rencana Tuhan. Tanggal 27 nanti untuk pencalonan pemilihan hukum tua, keluarga ini siap untuk menjadi hamba Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Tuhan. Kata Roma pasal 13 ayat 4 dan ayat 6. Untuk itu kami berdoa supaya keluarga ini Engkau mengerti, tahu hati, pikiran, perasaan dan tanggung jawab mereka untuk Desa Warukapas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan keluarga ini, bahkan di dalam masyarakat yang ada di Desa Warukapas. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Masyarakat yang ada di Desa Warukapas, berikan semua roh yang daripada-Mu agar supaya hidup masyarakat ada damai sejahtera, saling mengasihi, saling memberkati, saling mengampuni, saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Inilah topangan, inilah doa kami. Percaya semua dosa-dosa, kesalahan, kehilafan kami sudah diampuni. Karena Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan. Biarlah tetap keluarga ini ada damai sejahtera. Tetap ada sukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah bawa doa, doa untuk Warukapas, doa untuk keluarga, doa untuk kami semua yang hadir. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, satukan hatimu, satukan imanmu. Kita mau bersyafaat bagi Tuhan. Dan biarlah dari tempat ini tangan Tuhan turun atas setiap hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah kami jemaat Tuhan GBI di Warukapas. Kami mau berdoa Tuhan. Pelayanan yang ada di tempat ini kami percaya bukanlah satu kebetulan, boleh ada. Engkau yang membuka pintu dan tidak satupun yang dapat menutupnya. Jikalau Engkau yang mengangkat, tidak satupun yang dapat merendahkannya. Sebab itu kami perkatakan jemaat GBI Warukapas diberkati oleh Tuhan. Pelayanan GBI Warukapas diberkati oleh Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri, maju dan tidak mundur, menjadi kepala dan ekor. Dan setiap daerah kami diperluas, setiap pelayanan kami diperluas di dalam nama Yesus Kristus. Banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, teringat kami mengangkat ke takhta kasih kemuliaan-Mu. Saudara kami Bapak Pendeta Raffles Derek yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan, dia terbaring lemah. Tuhan Yesus tolong dia, Tuhan Yesus jamah dia. Bapa di sorga, Engkau yang melihat hamba-Mu ini Tuhan. Dalam kelemahan tubuhnya kami percaya firman-Mu berkata, imannya yang menyembuhkannya, imannya yang menyelamatkannya. Iman kami percaya bahwa saudara kami Bapak Pendeta Raffles Derek saat ini kuasa Tuhan turun di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja seluas-luasnya. Memberkati Bapak Pendeta Raffles Derek Tuhan. Engkau lihat hamba-Mu ini dengan kerendahan hatinya yang selalu setia melayani di GBI Warukapas. Perhitungkanlah setiap jerih lelahnya, setiap jerih payahnya. Tuhan, Engkau yang mengasihi dia, Engkau yang mengasihi dia Tuhan. Oleh sebab itu saat ini biar ada tanda-tanda heran mujizat terjadi. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu ada bagi setiap kami, bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Raffles Derek. Tuhan Yesus kami percaya dia diberkati, dia disembuhkan dan dia diselamatkan. Haleluya. Bagi teman-teman pelayanan kami yang belum sempat hadir saat ini, keluarga Pontok Kasehung yang juga berduka Tuhan, salah satu keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Kami percaya ada penghiburan daripada Tuhan. Karena Engkau adalah sumber penghiburan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang dibiarkan sendirian. Tetapi kami selalu punya Tuhan
yang menjadi penghibur dalam kehidupan kami, pemulih kami, penyembuh dan penyelamat kami. Dan saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah memberkati pekerjaan Tuhan, apapun yang sudah kami korbankan, tubuh, jiwa dan roh kami, tenaga kami, bahkan dana, kami percaya semua telah diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau yang telah berfirman, barang siapa menabur dia akan menuai, dan kami akan menuai begitu besar daripada Tuhan, bukan 30-60 tetapi 100 kali lipat kami akan menerimanya kembali. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa memberkati keluarga besar Wage Wauran di dalam nama Yesus. Ketika mereka telah menabur di tempat pelayanan di tempat ini, maka diberkatilah, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkatilah kerinduanmu. Di setiap usahamu pasti Tuhan Allah bekerja membawa keberhasilan, kemenangan yang luar biasa dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat hati, mengangkat hidup, mengangkat tangan kami. Tanda kami berserah berseru hanya kepada Tuhan. Inilah setiap hamba-hambamu, inilah setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan kami. Engkau Allah turun tangan atas hidup kami. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah, bukan hanya sampai hari ini, tetapi untuk sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah melimpah dalam kehidupan kami. Diberkatilah Engkau di saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau di saat Engkau keluar. Apapun yang Kau lakukan, apapun yang Kau kerjakan, dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, pribadi lepas pribadi diberkati di dalam nama Yesus. Dengan berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saya dan saudara hari ini, memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan bersama, katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dahsyat dan hebat luar biasa pelayanan yang sudah dikerjakan di siang hari ini. Kita percaya semua jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memberkati hambanya Bapak Pendeta Yansen Rambitan STH selaku Gembala Sidang GB Waru Kapas, dan juga kepada hamba-hambanya pelayan altar yang sudah melayani di siang hari ini. Atas nama pengurus dan juga jemaat yang ada, mengucapkan kepada yang terkasih Bapak Penatua Aron Wage dan juga Kak Yufi, amin, diberkati keluarga Wage Wauran. Terima kasih boleh ada di tengah-tengah keluarga besar jemaat GBW Kapas, bukan hanya sekedar datang untuk diberkati tetapi juga untuk memberkati. Amin.